Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala kembali atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita telah diberikan hidayah, maka sewajibnya kita menjaga hidayah tersebut. Kita diberikan nikmat Islam, iman dan ihsan, maka hendaknya kita mensyukuri itu kepada Allah Jalla fi'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka sampai tegaknya hari kiamat. Para hadirin a'azzani Allah, pemirsa program siaran rahimakumullah. Kita lanjut materi pada kesempatan kali ini di bab yang kedua tentang makna tauhid dan macam-macamnya. Tauhid ini sering kita dengar, tapi banyak dari kita yang belum memahami makna tauhid. Dan tauhid, kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, tauhid yang berarti meyakini keesaan Allah dalam rububiyah dan ikhlas beribadah kepadanya, uluhiyah, dan menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya, tauhid asma' wa sifat, serta mensucikannya dari kekurangan dan kecacatan. Tauhid ini secara bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti ifrad, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan dari sekutu-sekutu, mengesahkan dari tandingan-tandingan. Itulah tauhid. Dan tauhid di dalam agama Islam terbagi menjadi tiga. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan juga ada tauhid asma wa sifat. Dan ketiga macam tauhid itu penting untuk kita ketahui, kita fahami, karena ada hikmah yang besar di dalam tiga tauhid itu. Bila mana ketika kita tidak memahami dengan baik dan benar, kita akan ketinggalan, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini yang pertama akan kita bahas adalah tauhid rububiyah, mengenal Allah dengan hak-hak Rabb-Nya. Di mana tauhid rububiyah ini apa? Tauhid yang mengesahkan Allah Jalla fi'ala dalam segala perbuatannya, dengan meyakini bahwa Dia yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini dan telah menciptakan makhluknya tanpa ada yang membantunya, tanpa ada sekutunya, tanpa ada tandingan. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatunya. Yani Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta raya.
Satu-satunya zat yang wajib untuk kita ibadahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi rizki bagi setiap manusia, bahkan juga binatang, bahkan juga tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan. Allah katakan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6. Allah berkata di sana, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di atas muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala beri rizkinya. Dan Allah tidak akan menentarakan makhluk. Tidaklah Allah ciptakan makhluk kecuali Allah akan menjaganya akan rizki. Allah akan menjaganya. Bagaimana disebutkan dalam kitab Ushulus Tsalatsa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, ya Allah tidak akan menentarakan kita begitu saja. Pasti Allah berikan rizki kepada kita. Bahkan ketika kita lahir di atas muka bumi ini, Allah telah menetapkan 4 takdir untuk kita. Baik rizkinya, ajalnya, amalnya, dan takdir hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang bahagia atau kita orang yang sengsara. Itu telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa jamaah rahimakumullah, Allah telah menafikan dalam tauhid ini sekutu atau pembantu dalam kekuasaannya. Bagaimana dia menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberian rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hada khalqullah." Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni mada khalaqallah. Ya, fa'aruni mada khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah oleh engkau kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sesembahan-sesembahanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beranggapan bahwa adanya pencipta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang sangat familiar di tengah-tengah kita yang menunjukkan bahwa tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya yang menciptakan alam semesta raya ini dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini ayat menunjukkan bahwa Allah esa dalam rububiyah, bahwa dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita, Anda, dan seluruh apa yang ada di atas muka bumi ini, ya, berada di bawah maupun berada di atas langit sana. Allah menciptakan. Tidak ada sekutu, tidak ada tandingan dalam penciptaan dan kekuasaan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Dan tidak ada sekutu, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kamu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahar yatlubhu hafisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dan dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Maka ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Rabb semesta alam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala, ikhwatal iman, menciptakan semua makhluk di atas fitrah pengakuan terhadap rububiyahnya. Di mana ketika kita lahir, kita berada di atas fitrah yang suci, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Nabi. Setiap yang dilahirkan berdasarkan
fitrah. Nah, fitrah mereka suci, mengimani Allah, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya. Dan lingkunganlah yang merubah akidah-akidah mereka. Yang tadinya beriman kepada Allah, mereka kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan orang-orang musyrikin yang mensekutukan Allah dalam hal ibadah juga mengakui keesaan akan rububiyah Allah. Qarun, mereka mengakui rububiyah Allah, tapi enggan untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Bahkan iblis, mereka pandai, pintar dan faham. Mereka mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah menciptakan alam semesta raya. Allah lah yang memiliki hak rububiyah. Iblis paham. Tapi iblis apa? Mengingkari uluhiyahnya dan asma'i wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis tauhid ini diakui oleh banyak orang. Dan tidak ada umat manapun yang menyangkalnya, tidak ada. Bahkan hati manusia sudah difitrahkan untuk mengakuinya, melebihi fitrah pengakuan terhadap yang lainnya. Sebagaimana perkataan para rasul yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Berkata rasul-rasul kepada mereka, ya, rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan-keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Quran surah Ibrahim ayat 10. Dan ada pun orang-orang ya, yang jahil, orang-orang musyrikin tidak paham apa yang dikatakan para rasul itu. Dan ada pun orang-orang yang paling dikenal pengingkarannya kepada Allah adalah Fir'aun. Namun demikian, Fir'aun itu hatinya masih tetap meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa, sebagai hak pemilik rububiyah. Fir'aun masih meyakini. Tapi apa? Di dalam fakta, lisannya berdusta. Dia sombong, diangkuh kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam juga menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Al-Quran surah An-Naml ayat 14. Dan mereka, kata Allah, mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Siapa? Fir'aun dan kaumnya. Begitu pula orang-orang yang mengingkarinya pada zaman ini, seperti orang-orang komunis contohnya. Mereka hanya menampakkan keingkaran karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk. Kan tetapi apa? Pada hakikatnya secara diam-diam batin mereka meyakini bahwa tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini yang ada tanpa pencipta. Dan tidak ada satu benda pun kecuali ada yang membuatnya, dan tidak ada pengaruh apapun kecuali pasti ada yang mempengaruhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebabnya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka menciptakan diri sendiri? Am khalaqus samawati wal ardha bal la yuqinun. Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka itu, kata Allah, la yuqinun, tidak memiliki, tidak meyakini apa yang mereka katakan. Mereka itu dusta. Mereka omong kosong. Tapi hati mereka tetap mengklaim bahwa mereka mengakui hakikat rububiyah Allah. Tapi kesombongan telah mendahului hati nuraninya, sehingga dia banyak mendustakan ayat-ayat Allah. Dia mengatakan bahwanya ada pencipta pada selain Allah, ada pengaruh kepada selain Allah. Ini fitnah yang besar. Ini subhat terbesar ini. Ini keyakinan yang fatal, akidah yang menyimpang. Maka perhatikanlah alam semesta ini, ikhwatal iman azanillah, yang begitu luas dan besarnya, baik yang ada di atas maupun ada di bumi ini. Dan juga apa yang ada daripada makhluk-makhluknya. Pasti kita akan dapati semua itu menunjukkan kepada pembuat, kepada pencipta dan pemiliknya. Serta itu menunjukkan ta'zim, al-iqrar kepada penciptanya, kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyusun ya begitu indahnya kehidupan dunia ini. Begitu uniknya manusia
Begitu menakjubkannya hutan-hutan yang rimbun dengan pepohonannya, dan samudra yang diberikan kehidupan di dalamnya, ikan-ikan dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ini sungguh luar biasa. Dan mengingkari dalam hal itu sejatinya mereka sedang mengingkari akalnya sendiri. Mereka sedang mengingkari ilmunya sendiri dan mencampakkan akan ilmunya. Dan keduanya itu sangat menyesatkan. Karena sesungguhnya ilmu yang benar apa? Menetapkan adanya pencipta. Maka ikhwatal iman azza Allah, kita harus apa? Kembali kepada Al-Quran. Para dai-dai Allah harus menyeru kepada umat ini untuk mengajak mentauhidkan Allah, bukan menjadikan sesembahan-sesembahan atau tandingan-tandingan kepada selainnya, atau justru menyimpangkan daripada hak-hak yang semestinya harus kita lakukan. Kita wajib untuk mengimaninya dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Kita harus menyempurnakan nama Allah dalam asma wa sifat, mensucikan dari kecacatan dan kekurangan. Jadi kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan jangan menjadi seorang dai yang bungkam akan kebenaran. Katakanlah kebenaran meskipun kebenaran itu pahit ketika dikatakan. Karena semua dai akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yaumil qiyamah. Akan dimintai pertanggungjawaban akan fatwa-fatwa mereka keluarkan. Dan tidak ada penolong pada waktu itu kecuali apa? Amal kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus takut pada dai. Jangan asal dalam menyampaikan dalil. Nah, dalam agama ini agama dalil. Dalam masalah agama ditanyakan apa? Dalilnya, perintahnya ada atau tidak? Kita sholat, ada nggak perintah? Ada. Puasa ada perintahnya. Zakat ada perintah. Kecuali ada masalah dunia. Kalau masalah dunia yang ditanyakan apa? Pengharumannya. Jangan ditanya dalilnya, perintahnya. Kita makan tahu dan tempe, apakah ada dalilnya? Enggak ada. Dalam Quran enggak ada. Dalam hadis enggak ada. Ribuan kitab pun tidak ada yang memerintahkan makan tahu dan tempe. Maka dalam urusan dunia ditanyakan haram atau tidak makan tahu dan tempe. Kalau masalah agama ditanyakan perintah. Kenapa Anda sholat? Ada perintah. Kenapa Anda zakat? Ada perintah. Yang dibalik, kacau ketika dibalik nanti. Nah, itu fenomena yang terjadi ikhwatal iman azza Allah. Para dai-dai yang keliru menyampaikan dalil. Para dai-dai yang bungkam akan kebenaran. Mereka lebih suka diam dengan melihat kemungkaran yang ada di dalamnya. Dengan alih-alih apa? Mereka khawatir tinggal oleh pengikutnya. Mereka khawatir tradisi yang sudah menjamur hilang begitu saja. Ini keliru. Justru agama ini memecahkan itu semua. Rasulullah datang di atas muka bumi ini, diutus di tengah Quraisy untuk memecahkan, menghilangkan jahiliyah, bukan memberikan keamanan pada perkara-perkara jahiliyah, tapi memberantas, menghilangkan. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kata Allah, tugasnya apa? Para rasul itu nyeru kepada tauhid Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa yajtanibut taghut, dan menjauhkan taghut. Membinasakan jahiliyah dan mengganti kepada sinar cahaya Islam. Tidak terus kita bungkam. Para dai Allah akan diberikan pertanggungjawaban akannya. Maka takutlah. Dan kita asal-asalan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang akan kita cari di dunia ini? Tidak. Lihatnya kita di dunia ini hanya seorang yang safar. Dan kembali kepada Allah. Kampung yang abadi di akhirat. Maka kembalilah kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang salim. Dan kita berusaha di atas muka bumi untuk menjadi orang yang terbaik, kaum yang terbaik, yang dijanjikan Allah akan masuk ke surganya. Dan ciri-ciri kaum yang baik ini adalah apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh. Maka ikhwatal iman azza Allah, kita harus kembali dengan baik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan agama ini bukan agama akal.
agama ini adalah agama dalil. Yang dimana kita membutuhkan dalil adalah setiap perkataan agama. Karena agama ketika ditimbang dengan akal, enggak nyambung. Bagaimana kita sholat? Apa yang kita sembah? Enggak nyambung akal dengan ibadah. Bagaimana kita berwudu? Mana yang kotor? Mana yang dibersihkan? Ini enggak nyambung. Karena agama bukan agama akal ini. Ini agama dalil, perintah. Qalu sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, qalu sami'na. Kami mendengar. Wa ata'na, dan kami mentaatinya. Bukan qalu sami'na wa asaina. Kami mendengar lalu kami menyimpang, menyelewengkan. Nah, ini harus kita benahi untuk para dai dan para mad'u. Harus mencari para dai yang benar, yang mengajak kepada penyeruan tauhid dan menjauhkan pada perkara-perkara jahiliyah.